kepada kami mewakili UKPBJ LKPP dalam rangka untuk sharing session pengadaan facility management gedung LKPP. Mas Dika, mungkin saya langsung lanjut ya, Mas Dika. Baik Bapak Ibu semua, ya seperti kita ketahui bahwa LKPP ini memiliki gedung sebagai tempat bekerja yang lokasinya ada di Jakarta Selatan, di mana dalam kesehariannya gedung LKPP ini tentunya seperti juga dengan gedung-gedung yang Bapak Ibu semua nanti memerlukan penyediaan jasa pengelolaan gedung yang dapat memberikan dan memfasilitasi terkait dengan kebutuhan dalam rangka untuk pemeliharaan, kebersihan, ataupun keamanan, kehandalan teknis, serta bentuk-bentuk servis manajemen lainnya. Atas dasar itu, maka kami melakukan proses untuk pengadaan pengelolaan gedung DLKPP dengan tujuan tentunya adalah untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian servis manajemen gedung LKPP. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah bukan pekerjaan inti yang sehari-hari harus kami lakukan. Namun tentunya gedung yang tidak dipelihara, tidak dirawat kebersihannya, tidak ada keamanannya, akan tidak memberikan kenyamanan dalam bekerja bagi siapa saja yang menempatinya. Selain itu juga dengan adanya pengadaan yang lainnya. Lalu sebelum kita masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail lagi, tentunya kita juga perlu mengetahui dan mengenal seperti apa sih gedung kami ini, gedung LKPP. Uh, kita harus tahu gedungnya seperti apa, kenapa pada akhirnya kami memerlukan jasa untuk pemeliharaan dan pengelolaan gedung LKPP. Di sini dapat kita lihat Bapak Ibu semua bahwa nama gedung kita atau mungkin Bapak Ibu semua yang biasa berkecimpung dalam pengadaan barang jasa sudah pernah atau bahkan mungkin sering ke gedung LKPP, nama gedungnya LKPP, mudah dijangkau di Jakarta Selatan di kawasan epicentrum terlihat gedung LKPP, di mana gedung LKPP ini memiliki 11 lantai dari lantai ground, mezanin dari 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10 dan memiliki juga basement. Ada dua buah basement, basement 1 dan basement 2 di mana berdiri di atas lahan seluas 4.709 meter persegi dan dengan luas bangunan dengan lantai 11 lantai dan 2 basement ini ada sekitar 21.700 meter persegi, di mana kapasitas listrik PLN yang kami miliki adalah sebesar 2.000 kVA dan kami juga memiliki genset sebagai sumber daya cadangan manakala listrik dari PLN mengalami blackout. Jadi ada 2 unit genset 2 kali 1.000 kVA. Di gedung kami juga memiliki 5 buah lift. Ada 4 yang digunakan sebagai lift penumpang dan 1 digunakan sebagai lift barang. Di mana di dalam gedung LKPP sendiri ada building automation systemnya. Lalu untuk parkir mobilnya ini ada 122 dan parkir motornya 170. Mungkin tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan gedung-gedung kementerian lain yang ada di kawasan Jakarta. Lalu di gedung kami juga memiliki sistem pendingin. Ada yang AC sentral, ada AC kaset, ada AC split. Lalu liftnya kami merupakan lift dengan merek Hyundai, baik yang digunakan untuk lift penumpang maupun lift barang. Lalu gensetnya Cummins ada 2 dan genset tambahan lainnya ada yang 300 kVA. Lalu trafonya juga ada yang 200 dan 400 kVA serta gedung kami dilengkapi dengan sistem keamanan uh, untuk melihat gedung
secara keseluruhan dari sistem keamanannya dengan menggunakan CCTV, baik ada yang masih analog maupun dengan yang digital. Lalu lebih dalam lagi terkait dengan sistem keamanannya, kami juga memiliki fire alarm system MCFA, ada heat detektornya, ada smoke detector di tiap lantai, ada sprinkler, ada alat pemadam api ringan di titik-titik tertentu, ada hidrannya, serta dilengkapi juga dengan beberapa tangga darurat. Nah, Bapak Ibu semua, itu tadi sekilas gambaran equipment-equipment yang ada di gedung LKPP, di mana pemanfaatannya dari masing-masing lantai ini, lantai B1 dan B2 ini difungsikan untuk area parkir. Lalu lantai lantai ground difungsikan untuk resepsionis, media center, mailing room, dan lounge pelayanan publik. Serta di lantai selanjutnya, di lantai mezanin ini ada area pelayanan publik dan UKPBJ. Di lantai 2 difungsikan untuk ruang serbaguna, ruang pelatihan, LPSE, ruang pelatihan PBJ, dan laboratorium komputer. Serta di lantai 3 sampai dengan 10 ini merupakan lantai yang diperuntukkan untuk bekerja bagi para pegawai LKPP. Dari hal-hal tersebut dapat kita lihat dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari sekian banyak lantai, sekian banyak utilitas ataupun peralatan-peralatan yang lain, tentunya gedung LKPP ini memerlukan pengelolaan, di mana pengelolaan ini dari segi keamanan. Keamanan ini dari seluruh aset yang ada di gedung LKPP, termasuk juga keamanan bagi para pegawai LKPP. Lalu juga pengelolaan kebersihan, di mana seluruh lantai, seluruh area yang ada di gedung LKPP tentunya harus selalu dijaga kebersihannya, yang rasanya tidak mungkin jika hal tersebut dilakukan sendiri oleh para pegawai LKPP, walaupun tentunya para pegawai LKPP harus selalu menjaga kebersihan, namun hal-hal kebersihan yang secara umum tentu harus dikerjakan dan dikelola oleh pihak lain yang memang mempunyai kompetensi dalam hal pengelolaan kebersihan. Lalu juga untuk pengelolaan keandalan teknis dari sisi engineering alat-alat kita, dari lift, ada AC, ada genset dan lain sebagainya, tentu juga harus selalu dirawat, dipelihara agar selalu terjaga kehandalannya. Lalu di samping itu juga tentunya kami juga memerlukan kesehatan dan keselamatan gedung, di mana di sini diperlukan pengelolaan K3 untuk gedung LKPP. Dan selain daripada itu juga kami di gedung LKPP ini memerlukan juga para pengemudi. Para pengemudi ini yang digunakan oleh para pimpinan maupun kendaraan-kendaraan operasional yang dioperasikan di LKPP, tentunya harus ada yang mengelola. Kami kelola, kami coba kelola dengan penyediaan jasa lainnya. Maka dari hal-hal tersebut kita dapat menarik gambaran benang merah bagaimana kebutuhan kita terkait dengan gedung LKPP, di mana gedung LKPP ini yang sudah berdiri sejak tahun 2015 sampai sekarang mungkin sudah 8 tahun ya Bapak Ibu semua. Dan ini tentunya perlu pengelolaan dan pemeliharaan agar tetap terjaga dan terawat. Dan dalam pengelolaan dan pemeliharaannya tersebut, kita punya batasan-batasan. Batasannya adalah bahwa SDM LKPP sedikit. Dan memang itu adalah pekerjaan-pekerjaan pengelolaan dan pemeliharaan, bukanlah merupakan pekerjaan utama yang harus dikerjakan setiap saat oleh pegawai-pegawai LKPP. Sehingga tentunya kami menyimpulkan bahwa untuk pengelolaan dan pemeliharaan gedung LKPP ini memerlukan penyediaan jasa lainnya, di mana jasa lainnya itu kalau kita lihat dari gambaran umum tadi yang saya jelaskan itu, untuk keamanan kita perlu adanya security, untuk kehandalan teknis kita perlu adanya engineering, tim engineering, untuk kebersihan itu juga kita memerlukan tim housekeeping, dan untuk penerimaan tamu juga yang datang ke LKPP kita juga memerlukan resepsionis. Untuk pengemudi-pengemudi yang bekerja di LKPP, yang menjalankan kendaraan-kendaraan dinas LKPP juga kami perlu kelola. Dan
serta uh, keselamatan kerja juga tentunya kami perlu kelola. Nah, dari hal-hal tersebut, kita lihat bahwa tidak hanya satu atau dua saja jasa lainnya yang perlu kita sediakan. Ternyata banyak sekali. Rasanya tidak mungkin kalau kita hanya akan melakukan berkontrak dengan masing-masing tim atau masing-masing bagian. Apakah dengan security saja, atau dengan engineering saja, housekeeping, atau dengan resepsionis, atau dengan pengemudi saja. Dan untuk lebih efisien dan efektif rasanya kalau memang memungkinkan dan bisa, kita akan integrasikan, kita akan konsolidasikan pengadaan-pengadaan untuk keseluruhan tenaga-tenaga jasa lainnya ini. Dan memang berdasarkan dari pasar yang ada, kami pun juga sudah melihat bahwa penyediaan ini memang ada dan disediakan oleh penyedia-penyedia yang berkecimpung di bidangnya, di mana dengan adanya konsolidasi untuk jasa-jasa lainnya ini bersifat integratif, kami berpikir bahwa ini akan mengurangi jumlah tender. Tendernya akan menjadi semakin sedikit. Kita tidak perlu melakukan tender untuk security sendiri, untuk engineering sendiri, housekeeping sendiri, resepsionis sendiri, tidak perlu. Rasanya kita perlu konsolidasikan sehingga tender hanya akan kita lakukan satu kali saja untuk keseluruhan dari uh, tenaga-tenaga jasa lainnya dalam hal pengelolaan gedung. Lalu di samping itu juga selain mengurangi jumlah tender, tentunya juga jumlah kontraknya juga akan menjadi semakin sedikit. Jumlah kontraknya semakin sedikit. Yang tadinya setiap tim atau setiap bagian itu perlu dilakukan tender dan kontrak sendiri, pada akhirnya kita akan gabungkan menjadi satu kontrak tersendiri. Lalu Bapak Ibu semua, berdasarkan analisa kami, kami melihat bahwa kebutuhan kami atas hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami memiliki kebutuhan bahwa gedung LKPP ini akan dikelola oleh pengelola gedung, oleh kepala pengelola gedung, itu oleh satu orang building manager. Nah, mereka ini akan membawahi beberapa tim, beberapa personil yang akan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjaga dan mengelola gedung LKPP agar dapat terpelihara dengan baik. Ada kepala engineering, itu kami butuhkan satu orang, kepala tenant relation satu orang, kepala security satu orang, kepala housekeeping satu orang, dan kepala safety atau K3 satu orang. Kebutuhan ini dasarnya dari mana, Bapak Ibu semua? Kebutuhan ini juga kami coba sondingkan kepada para penyedia-penyedia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan gedung, bahwa gedung ini bisa dikerjakan oleh satu orang building manager dibawahi oleh beberapa chief-chief atau kepala-kepala baik engineering, tenant relation, security, housekeeping ataupun yang lainnya. Dan mereka ini akan membawahi beberapa leader. Nah, leader ini untuk yang engineering ada 4 orang. Di bawahnya ini ada teknisinya 12 orang. Jadi leader engineering ini dibagi menjadi 4 itu karena berdasarkan memang spesialisasinya. Ada yang spesialis di tata udara, ada yang spesialis di arsitektur, ada yang spesialis di mesin, dan ada yang spesialis lainnya lagi. Dan masing-masing tim leader engineering ini akan membawahi 3 orang. Lalu untuk resepsionis, kami hitung berdasarkan jumlah titik-titik di mana kami memerlukan resepsionis. Ada di lantai ground, ada di mailing room, ada di lantai 10, yang mana memang di situ adalah tempat-tempat para tamu akan datang terlebih dahulu untuk menerima tamu sebelum selanjutnya diarahkan kepada tujuan yang kepada orang-orang yang mereka tuju. Selain itu juga di bawah pengelolaan tenant relation ini ada pengemudi, Bapak Ibu semua. Pengemudi ini ada 31 orang, di mana untuk pengelolaan pengemudi ini dibagi untuk pengemudi pimpinan dan pengemudi operasional, di mana untuk pimpinan ini ada 22 orang dan 9 pengemudi ini akan difungsikan sebagai pengemudi kendaraan operasional. Untuk security sendiri,
ini dibagi menjadi 3 orang komandan regu, di mana masing-masing komandan regu ini mereka akan membawahi beberapa personil atau 8 personil, yang mana regu-regu ini bekerjanya secara shift, karena tentunya dalam hal pengamanan gedung LKPP itu harus dijaga selama 24 jam, bukan hanya di jam-jam kerja saja. Lalu untuk housekeeping juga ada leadernya untuk housekeeping ini sebanyak 3 orang akan membawahi pramu bakti, dan selain itu juga akan membawahi petugas pest control. Ya, petugas pest control juga yang kami butuhkan hanya untuk 1 orang saja, dan operator gondola karena gedung kami adalah gedung bertingkat 11 lantai. Tentunya untuk kaca-kaca yang ada di gedung LKP harus dibersihkan menggunakan gondola, dan memang dibutuhkan adanya operator. 3 orang ini adalah uh, kami perhitungkan sesuai dengan hari kerja saja, karena memang pengerjaannya dilakukan hanya di jam kerja saja, dan dari pagi sampai siang saja, atau tergantung dari kondisi cuaca, karena memang ini agak sedikit berbeda dengan petugas kebersihan pada umumnya. Jadi memang jam kerjanya mereka agak berbeda dalam hal penggunaan gondola. Namun ketika setelah setengah hari mereka bekerja, atau dalam kondisi cuaca yang memang tidak memungkinkan menggunakan gondola, mereka akan dialihkan kepada pekerjaan-pekerjaan kebersihan yang lain, yang memungkinkan mereka juga menggunakan tali temali atau alat-alat lain yang dapat mereka naiki selain dengan menggunakan gondola. Selain itu juga untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja juga dibutuhkan 1 orang kepala safety atau K3. Lalu apa yang sudah kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Tentunya kami sudah melakukan penjaringan terkait dengan metode pelaksanaan, terkait dengan kualifikasi dasar, dan terkait dengan skema harganya akan seperti apa. Proses penjaringan ini kami lakukan dengan melalui proses market sounding. Kami mengundang sejenis para penyedia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan gedung secara terbuka. Kami umumkan di website LKPP, jadi siapa saja yang merasa memiliki kompetensi dalam pekerjaan ini, kami undang di satu waktu, terbuka untuk semuanya. Kami sharing, kami diskusi, kami jelaskan bahwa kami memiliki kebutuhan seperti ini. Apa saja kira-kira yang mungkin bisa jadi masukan dari teman-teman penyedia ini, lalu juga hal-hal apa saja yang menjadi perhatian. Kami juga menanyakan apa sih kualifikasi dan bagaimana pembentukan skema harganya untuk para pegawai atau tenaga jasa lainnya yang akan dipekerjakan dalam pemeliharaan dan pengelolaan gedung. Lalu berdasarkan hal tersebut, kami juga melanjutkan dengan proses penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan HPS, dan menetapkan bagaimana skema harganya untuk selanjutnya. Dan dalam hal penjaringan yang tadi saya sampaikan juga, selain di satu tempat tertentu, kami juga mengundang lebih lanjut untuk market sounding tambahan ke lapangan. Jadi para penyedia ini kami undang secara umum untuk hadir, untuk datang ke gedung LKPP untuk melihat langsung secara detail bagaimana kondisi gedung LKPP, bagaimana peralatan-peralatan yang ada di LKPP, sehingga masukan-masukan yang akan mereka sampaikan juga lebih dalam lagi, lebih detail lagi, tidak ada hal-hal yang rasanya akan menjadi luput pada saat kita akan proses tenderkan. Dan masukan-masukan itu juga mereka sampaikan kepada kami sebagai dasar untuk penyusunan spek HPS maupun skema harga. Lalu setelah kami tetapkan semuanya, kami lakukan proses tender di UKPBJ, dan kami lanjutkan dengan kontrak antara PPK dengan penyedia. Nah, di mana di dalam kontrak, skema kontrak ini awalnya yang kami sampaikan kepada para calon penyedia ini, kami berikan beberapa opsi.
apakah 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Karena menurut hemat kami juga ini adalah pekerjaan yang rutin berulang yang memang selalu dibutuhkan oleh gedung LKPP. Rasanya kalau bisa lama, kenapa harus hanya 1 tahun saja? Dan berdasarkan hal tersebut, memang opsi-opsi 3, 4, atau 5 tahun ini bermunculan dan pada akhirnya diputuskan opsi yang terbaik itu adalah 3 tahun. Rasanya tidak mungkin kalau 4 tahun atau 5 tahun dan itu terlalu lama menurut perhitungan dari sisi manfaat ataupun depresiasi dari peralatan-peralatan yang digunakan oleh para penyedia. Lalu Bapak Ibu semua, yang perlu saya sampaikan selanjutnya adalah dalam pelaksanaan pekerjaannya, kami juga meminta masukan lebih detail lagi kepada para calon penyedia dalam proses market sounding. Bagaimana sih metodologi kerja untuk security teknisi, petugas kebersihan, resepsionis, pengendali hama, dan tukang kebun. Mereka kami minta masukan untuk memberikan yang terbaik. Kira-kira seperti apa sih metodologi yang terbaik itu? Lalu metodologi pengamanan dan penanganan bencana alam, karena uh, kita sama-sama tahu bahwa masih sering terjadi bencana alam, khususnya gempa, apalagi kalau di gedung-gedung bertingkat. Rasanya kalau semakin tinggi gedungnya semakin akan terasa kalau tidak ada cara penanganannya, metodologinya juga kita akan kewalahan sendiri, tidak ada yang menangani. Nah, kami juga mintakan kepada penyedia untuk menyampaikan metodologi tersebut. Lalu metodologi kerja untuk pengemudi operasional dan pejabat seperti apa, metodologi higienitas untuk mengetahui bagaimana keberadaan mikroorganisme dan virus dari hasil report, supaya mereka juga menyampaikan kepada kami bahwa apa yang penyedia ini lakukan untuk menjaga kebersihan juga menjadi terjamin. Lalu juga bagaimana cara-cara menggunakan peralatannya supaya alat-alat atau aset-aset yang ada di gedung LKPP ini dapat tetap terawat dengan baik uh, sampai dengan masa umur pakainya. Lalu juga bagaimana metodologi pelayanan pengaduan ke kantor pusat. Kenapa kami perlukan metodologi pengaduan ini? Karena uh, kami juga akan menilai para pekerja atau para tenaga jasa lainnya yang bekerja atau ditempatkan di gedung LKPP. Jika ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan antara kami dengan para petugas lapangan, juga kami ada channel atau saluran khusus yang memang bisa menyampaikan kepada kantor pusatnya para penyedia tersebut. Lalu juga terkait dengan metodologi penggantian personil. Nah, ini juga rasanya penting kami lakukan, kami tanyakan, karena uh, rasanya para pekerja itu ada jam istirahat, ada jam cuti, ada ada sakit, atau ada lain hal yang menyebabkan mereka ini tidak bekerja. Atas hal tersebut juga, ketika para personil yang ditempatkan di gedung LKPP tidak bekerja atau tidak hadir, tentunya proses bisnis atau pekerjaan-pekerjaan dalam hal pengelolaan gedung harus tetap berjalan. Sehingga kami harus tahu bagaimana cara mengganti para personilnya agar gedung itu tetap bisa terawat dan terpelihara. Lalu juga ada lagi terkait dengan metodologi pengaduan atau layanan keluhan. Nah, ini juga kami perlukan untuk memastikan dan memantau bahwa apa yang para pekerja-pekerja ini lakukan itu sudah benar sesuai dengan ruang lingkup yang memang kami mintakan. Misalkan saja pagi hari pada saat kita masuk, kok ternyata area kerja kita masih belum bersih. Nah, ini ada salurannya ini. Ini gimana nih cara kita melakukan pengaduan atau komplain kepada penyedia supaya dapat direspon dengan segera, direspon dengan cepat. Jadi tidak hanya langsung kita nyari mana nih OB-nya kok tidak ada. Ini juga kita perlu detailkan secara jelas bahwa ini hal-hal yang memang kami perlukan. Lalu secara umum dalam proses tender tersebut kami menuangkan ke dalam
ruang lingkup apa saja yang rasanya perlu disediakan oleh para penyedia jasa lainnya untuk pengelolaan gedung LKPP, yaitu untuk manajemen office yang terdiri dari manajer gedung beserta jajarannya dan pendukungnya, dan bagaimana mereka pengelolaannya, tenant relation dari pengelolaan publik beserta jajaran pendukungnya, beserta segala sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh mereka. Kami detailkan engineering, housekeeping, security, dan driver, semuanya kami minta secara detail di dalam ruang lingkup. Bahkan jam kerjanya kita lihat dari jam berapa sampai jam berapa, kita atur untuk beberapa jam tertentu kebersihan, untuk misalkan di lift akan dimulainya mulai jam berapa supaya tidak mengganggu aktivitas dari para pegawai atau tamu yang menggunakan lift atau hal-hal lainnya, kita detailkan di dalam ruang lingkup ini. Selain itu juga di dalam ruang lingkup lainnya, dalam hal penyediaan atau pengelolaan gedung LKPP, kami mintakan para penyedia facility management gedung ini, mereka harus menyediakan peralatan dan perlengkapan operasional. Jadi alat-alatnya sudah mereka sediakan semua. Kami juga sudah tentukan alat apa saja, itu berdasarkan dari market sounding. Kira-kira alat apa saja sih yang dibutuhkan dalam hal pengelolaan untuk keamanan, untuk engineering, atau untuk housekeeping dan lain sebagainya. Atau bahan-bahan habis pakai seperti chemical atau tisu dan lain sebagainya juga kami sudah tentukan. Lalu juga kami juga memintakan kepada mereka agar para personil jasa lainnya yang melakukan pengelolaan dan perawatan gedung LKPP ini supaya terus dapat terjaga skill pekerjaannya. Kami juga minta para penyedia untuk menyediakan pelatihan yang bersifat substansial maupun teknis kepada seluruh personil. Nah, pelatihan ini kami mintakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Dan ini juga hal yang umum, hal yang lazim dilakukan oleh para penyedia-penyedia jasa untuk pengelolaan gedung. Lalu juga para penyedia ini juga kami mintakan untuk memberikan pelatihan untuk kondisi darurat, baik kebakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu melibatkan para pegawai LKPP, dan yang melatih adalah para personil tenaga jasa lainnya pengelolaan gedung. Lalu juga kami juga memberikan kewajiban kepada mereka untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pegawai. Maksud dalam hal ini adalah pegawai jasa lainnya dari pengelolaan gedung sekurang-kurangnya 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Kami juga mau memastikan bahwa pekerja-pekerja yang dipekerjakan atau ditempatkan di gedung LKPP ini memang benar-benar pekerja yang sudah fit, sudah sehat berdasarkan screening dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Selain itu juga ada pekerjaan servis umum yang ada di dalam ruangan kepala LKPP dan sekretaris eselon 1, eselon 2, dan di meja resepsionis. Dan hal lain yang tentunya kami mintakan kepada mereka adalah melampirkan data rekap pembayaran personil setiap bulannya. Hal ini untuk memastikan bahwa apa yang memang menjadi hak bagi para tenaga jasa lainnya untuk pengelolaan gedung itu memang benar sesuai dengan apa yang memang kami berikan, kami bayarkan kepada penyedia pengelolaan gedung. Lalu dalam proses tendernya kami meminta persyaratan kualifikasi administrasi dan legalitas, tentunya hal-hal yang memang sudah diwajibkan di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, yang aturan-aturan wajib tentunya kami persyaratkan semua. Selain itu juga izin usaha yang kami persyaratkan adalah izin usaha dengan KBRI 81100 atau aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas. Nah, persyaratan ini juga kami soundingkan kepada penyedia, kira-kira apa sih sebenarnya izin-izin usaha mereka untuk pekerjaan yang
integrated atau terintegrasi seperti ini. Dan ini adalah masukan yang mereka sampaikan kepada kami bahwa izinnya adalah izin aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas. Karena yang kami butuhkan adalah integrated, tidak hanya security saja, tidak hanya kebersihan saja, tidak hanya resepsionis saja, namun secara keseluruhan digabung menjadi satu, menjadi penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas. Selain itu juga penyedia ini juga harus memiliki izin operasional penyedia tenaga kerja yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, serta untuk menjamin dan memastikan bahwa uh, pegawai-pegawai atau personil jasa lainnya yang ditempatkan di gedung LKPP juga kami meminta kepada para penyedia ini untuk melampirkan atau mempunyai sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, karena tentunya para personil jasa lainnya ini harus diikutsertakan di dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Jadi hak-hak sebagai pekerja juga kami harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, untuk persyaratan teknisnya sendiri ada beberapa persyaratan wajib dan persyaratan lainnya. Untuk persyaratan wajib sendiri tentunya sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, dan hal lain lagi adalah memiliki tools monitoring digital atau aplikasi online digital, yang mana aplikasi ini akan memberikan informasi operasional, aktivitas dan pelaporan untuk seluruh kegiatan atau pekerjaan, kehadiran atau presensi, slip upah, penilaian karyawan, dan layanan pengaduan atau keluhan menggunakan sistem aplikasi online atau digital. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah ini berlebihan ketika kita meminta tools monitoring ini. Kami sebenarnya juga waktu itu mencoba menyampaikan kepada para calon penyedia yang ikut hadir, kira-kira gimana sih, mungkin tidak kalau kami minta tools monitoring yang bisa mengontrol keseluruhan hal-hal yang dilakukan oleh para penyedia jasa lainnya. Dan menurut para penyedia ini juga itu hal yang umum, yang lumrah, yang wajar, yang biasa disediakan oleh para penyedia jasa lainnya untuk pengelolaan gedung. Hal ini sudah merupakan hal biasa. Jadi rasanya ketika kami mewajibkan syarat ini juga bukan sesuatu hal yang berlebihan atau mengada-ngada, dan memang itu sudah umum, sudah lazim digunakan pada saat ini. Lalu juga sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ini juga menurut survei dari market yang kami lakukan, ini juga mereka punya hal-hal yang kami mintakan, termasuk juga sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan fasilitas pelatihan. Nah, fasilitas pelatihan ini tentunya kami wajibkan, karena memang rasanya tidak mungkin kalau ada petugas kebersihan, petugas keamanan, ataupun engineering atau receptionist dan lain sebagainya yang kerja hanya sekedar kerja saja tanpa dilatih. Walaupun pelatihannya mungkin untuk menjadi petugas kebersihan itu hanya perlu beberapa hari atau bahkan mungkin perlu beberapa jam saja, rasanya juga mereka perlu dilatih supaya tahu bagaimana untuk melakukan pengelolaan gedung, baik dari sisi keamanan, sisi kebersihan, ataupun dari hal-hal lainnya, supaya ada standarnya, supaya ada outputnya sesuai dengan harapan yang kami mintakan. Selain itu juga ada beberapa masukan yang menyampaikan terkait dengan persyaratan-persyaratan lain yang rasanya bisa dimiliki oleh beberapa penyedia. Nah, makanya kami sampaikan bahwa persyaratan-persyaratan ini diutamakan, jadi tidak menggugurkan ketika mereka tidak memiliki. Namun sebenarnya ini sudah hal-hal yang umum juga dimiliki oleh mereka, yang terkait dengan ISO 9001:2015, lalu EMS terkait dengan Environmental Management System, dan OHSMS, Occupational Health and Safety Management System juga mereka juga memiliki. Dan ada juga sertifikat tambahan terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ini malah masukan dari beberapa calon-calon penyedia yang hadir dalam proses market sounding waktu itu. Menurut mereka ini memang diperlukan karena para personil jasa lainnya ini kan uh, baik security, petugas kebersihan atau yang lainnya ini kan mereka yang bersentuhan langsung dengan aset-aset
gedung, atau juga untuk resepsionis dan security kadang-kala memang sering kali bersentuhan dengan para tamu. Jangan sampai ada hal-hal yang uh, membuat tergiur mereka sehingga mereka juga, oh Pak bisa dibantu untuk ini nggak? Nanti saya berikan sesuatu. Lah. Ini malah masukan nih dari para calon penyedia. Ternyata untuk mengantisipasi hal-hal tersebut juga perusahaannya ini, penyedia ini juga memiliki sertifikat sistem manajemen anti penyuapan, dan itu untuk memastikan bahwa personil-personil juga sudah dibekali oleh pemahaman terkait bagaimana tidak melakukan proses yang bertentangan dengan kode etik yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selain itu juga ada beberapa persyaratan lain yang disampaikan oleh beberapa penyedia, di mana ada pengesahan perjanjian kerja bersama yang disetujui dan masih berlaku oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Nah, ini juga kami tanyakan sebenarnya untuk apa ini persyaratan-persyaratan ini. Nah, mereka juga menyampaikan bahwa untuk memastikan bahwa memang karena ini petugas jasa lainnya ini, pekerja jasa lainnya ini kan bukan merupakan pegawai di gedung yang mereka kelola, dalam hal ini di gedung LKPP, sehingga jika ada permasalahan, jika ada hal lain, mereka akan selesaikan terlebih dahulu dengan serikat pekerjanya atau dengan uh, perusahaan induknya sendiri, tanpa ngerecokin dari gedung yang mereka kelola. Karena kita tahu Bapak Ibu semua bahwa umumnya security, pengemudi, housekeeping ini kan memang ada kedekatan secara emosional antara para pegawai. Nah, seringkali kalau ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman karena kerjaannya tidak bagus, tidak benar, mereka ditegur, ini langsung lapor kepada orang terdekatnya. Nah, ini kami harapkan dari masalahnya ini tidak masuk langsung ke kami selaku pemberi kerja, namun mereka selesaikan dulu kalau memang itu harus harus sampai dengan diselesaikan kalau ada mereka tidak terima misalkan. Nah, ini harapannya seperti itu. Namun memang syarat-syarat ini bukan merupakan syarat wajib, hanya syarat-syarat yang diutamakan apabila mereka memiliki. Lalu Bapak Ibu semua, selanjutnya adalah bagaimana kami menghitung biaya yang akan dikeluarkan dalam pengadaan untuk pengelolaan gedung LKPP ini. Nah, kami membagi ke dalam 3 jenis biaya-biaya tersebut, yaitu gaji dan insentif SDM, peralatan dan perlengkapan, serta manajemen fee. Di mana gaji dan insentif ini, gaji itu terdiri dari komponen UMP DKI, karena gedung LKPP ini terletak di DKI, sehingga tentunya kami harus tunduk dan patuh terkait dengan UMP DKI minimal atau standar biaya masukan, di mana di sini juga sudah include termasuk juga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga ada tambahan insentif, di mana insentif ini adalah pemberian THR atau tunjangan hari raya. Namun kami sebut insentif, namun di dalam spesifikasi kami sebutkan bahwa gaji dan insentif ini yang diperlakukan sebagai pemberian tunjangan hari raya. Dan itu nilainya adalah senilai 1 kali gaji per bulan dikurangi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Lalu juga karena di dalam ruang lingkup memang kami meminta para penyedia jasa lainnya untuk pengelolaan gedung ini untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan sendiri juga, ini juga termasuk di dalam komponen perhitungan biaya kami, di mana biaya-biaya ini dikeluarkan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan operasional pendukung pekerjaan. Jadi seluruh peralatan dan perlengkapan operasional pendukung pekerjaan semuanya dibebankan kepada penyedia jasa lainnya untuk pengelolaan gedung. Lalu apa sih yang mereka dapatkan ya? Yang mereka dapatkan adalah manajemen fee. Kami masukkan manajemen fee, di mana manajemen fee ini sudah termasuk keuntungan perusahaan dan biaya operasional lainnya untuk perawatan dan keamanan gedung. Nah, jadi ada tiga komponen: gaji dan insentif SDM, peralatan dan perlengkapan, serta manajemen fee. Ini adalah komponen perhitungan biaya untuk pengelolaan gedung di LKPP. Lalu dalam proses pemilihannya kami menggunakan
tender pasca kualifikasi, di mana evaluasi penawarannya adalah menggunakan sistem nilai, di mana bobot harganya 30% dan bobot teknisnya 70%. Kenapa kami memilih sistem nilai juga? Karena memang hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal, memang banyak hal yang memang tidak hanya sekedar bisa diukur dengan harga yang termurah, karena hal-hal teknis output yang memang kami harapkan baik dari sisi kebersihan, dari sisi layanan, keamanan dan sebagainya itu memang harus benar-benar terjaga kehandalannya. Untuk memastikan hal tersebut, maka tim Pokja memilih untuk menggunakan evaluasi sistem nilai. Jadi tidak hanya bergantung pada harga yang terendah saja. Lalu bagaimana dengan skema kontraknya? Nah, skema kontraknya seperti saya singgung di awal ini kami sudah lakukan kontrak. Kontraknya adalah jenis kontrak payung dengan jangka waktu 3 tahun. Kontrak payung dengan jangka waktu 3 tahun. Jadi nantinya setiap tahun, setiap anggaran baru di Januari kita akan melakukan kontrak baru lagi, kontrak pembeliannya, kontrak anaknya uh, untuk jangka waktu 1 tahun sesuai dengan penganggaran kita. Di mana di dalam kontrak payung tersebut sudah menyebutkan harga-harga satuan untuk gaji dan insentif SDM yang merupakan harga satuan. Nah, di mana harga satuan untuk gaji dan insentif SDM ini dapat dilakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harganya dalam hal adanya perubahan UMP dan atau standar biaya masukan. Nah, itu memang cukup fleksibel terkait dengan penyesuaian ini, namun fleksibilitasnya itu terkait dengan adanya aturan upah minimal atau adanya perubahan terkait dengan standar biaya masukan. Lalu untuk peralatan dan manajemen fee ini sifatnya lumsum, tidak ada penyelesaian harga selama masa kontrak payung selama 3 tahun. Jadi untuk peralatan dan manajemen fee ini selama 3 tahun, harga tiap tahunnya akan selalu sama. Jadi yang akan berbeda hanya untuk gaji dan insentif SDM-nya saja. Sedangkan peralatan dan manajemen fee-nya akan sama terus sampai dengan 3 tahun ke depan. Dan bagaimana mekanisme pembayarannya? Pembayarannya dilakukan dengan sistem termin setiap bulan. Jadi kami bayarkan setiap bulan setelah dilakukan pengecekan dan serah terima pekerjaan untuk tiap bulannya, dan mereka melaporkan pembayaran gaji. Nah, gajiannya kapan? Gajiannya ini tidak menunggu dari pembayaran dari kami. Ini yang mungkin kadang-kadang menjadi pertanyaan, wah ini nanti kami modalnya bagaimana? Namun memang ini sudah umum, sudah lazim dilakukan oleh para penyedia, bahwa mereka seolah-olah memang ya menalangi untuk membayar dulu, karena tanggal gajian mereka ini adalah akhir bulan. Jadi setiap tanggal 30 atau tanggal 31 mereka memberikan gaji kepada personel jasa lainnya, lalu setelah itu maksimal 7 hari kerja mereka menyampaikan kepada kami slip gaji yang telah dibayarkan kepada para pegawai di dalam aplikasi. Kami lihat memang sudah dibayarkan beserta hal-hal lain yang terkait dengan pekerjaan dan ruang lingkupnya sudah diselesaikan, ada BAST, dan baru kami lakukan pembayarannya. Dan ini juga sudah disepakati di dalam proses market sounding, hal-hal yang memang sudah umum dan sudah lazim dilakukan oleh para penyedia dalam hal pengelolaan gedung LKPP. Baik, Bapak Ibu semua, rasanya itu dulu sharing session terkait dengan pengadaan Facility Management Gedung LKPP yang saat ini sudah berlangsung dengan jenis kontraknya kontrak payung selama 3 tahun dari 2023 sampai dengan 2026. Kiranya demikian dulu, saya kembalikan kepada